Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video ini ditujukan untuk Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Islam dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi. Baik, pertama seiring doa dan harapan semoga kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik para santri sekalian di mana saja berada. Jadi situasi pandemi sekarang ini sebagaimana yang sudah kita tahu membuat kita belajar dari rumah. Tetapi belajar dari rumah itu semestinya tidak mengurangi semangat kita. Mengapa begitu? Itu kan sebenarnya tergantung pada seberapa kuat ya, keinginan kita untuk belajar. Kalau memang keinginan kita untuk belajar itu kuat, jadi tempat belajar itu tidak berpengaruh. Ya. Ini sekalipun di rumah, sekalipun di sekolah atau di mana saja, seharusnya menjadi momen ya, bagi kita untuk belajar. Karena memang pembelajar sejati itu adalah belajar ya, di mana saja belajar dan kapan saja belajar. Bahkan melalui apa saja belajar. Kalau orang adat itu kan mengatakan setidaknya ilmu itu ada 4 katanya ya. Kalau dalam bahasa kampungnya itu ada ilmu tasera, ada ilmu tasirat, ada ilmu tasurat ya. Ilmu tasera, ilmu tasure, ilmu tasire, ilmu tasuru. Atau dalam bahasa agama ada ayat-ayat kauniyah Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini, ayat tanda. Artinya apa? Kehidupan ini pun sebenarnya harus membuat kita belajar. Jadi belajar itu jangan dibayangkan sebagai berarti aktivitas menulis atau membaca di dalam kelas lalu ada guru menjelaskan. Kalau belajar itu seperti itu yang kita bayangkan, berarti kita sudah membatasi makna belajar. Jadi belajar itu maknanya luas ya. Bahkan pengalaman yang sudah terjadi itu harusnya menjadi guru bagi kita untuk belajar. Jadi memang sebagian pengalaman itu jangan dilupakan ya. Sebagian pengalaman itu jangan dilupakan. Karena di situ ada pelajaran. Tidak ada emang pengalaman yang wajib dilupakan. Ya. Pengalaman yang wajib dilupakan itu artinya gini ya. Pengalaman itu tidak perlu diingat lagi. Kalau diingat diabaikan. Dalam pikiran kita itu diabaikan. Apa itu pengalamannya? Pengalaman kita pernah disakiti, pengalaman kita pernah dikecewakan, yang membuat kita dendam terus menerus kepada orang. Hidup dalam dendamnya kita yang disebabkan oleh masa lalu itu, nah itu bagusnya dilupakan itu. Ya, wajib dalam tanda kutip ya, wajib dilupakan. Karena itu akan mengganggu kebahagiaan kita. Jadi singkatnya yang ingin Ustadz sampaikan itu, jadilah pembelajar sejati. Di mana saja belajar, di rumah belajar, di luar rumah belajar, bahkan setiap kejadian yang kita tengok itu harus membuat kita belajar. Ada pelajaran yang kita ambil. Kalau setiap hari kan kita beraktivitas ini, ya. Setiap hari kita melihat begitu banyak kejadian. Bahkan mendengar, membaca sekian banyak berita, informasi.
Dan barangkali semakin bertambah usia kita, semakin banyak yang sudah kita lewati. Belajar saja kita dari yang kita lihat, dari yang kita dengar itu, dari yang kita sudah lalui itu, insya Allah itu akan meningkatkan kualitas kepribadian kita. Makanya dengan begitu, belajar itu penting, dan jadilah pembelajar sejati yang belajar di mana saja dan kapan saja. Tetapi yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan ini terkait belajar di rumah, aktivitas kita di rumah, ya, adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kehidupan kita di masa pandemi ini. Jadi jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita ini. Ya, jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita. Artinya justru dengan kita banyak di rumah itu, banyak aktivitas yang kita lakukan di rumah, berarti dia punya nilai positif. Ya, nilai positifnya itu bergantung kepada kita mengambil hikmah lalu mempergunakan momen-momen di rumah itu dengan sebaik-baiknya. Di apa kegiatan yang kita lakukan di rumah, itulah yang akan menentukan apakah semakin hari kita semakin berkualitas atau justru menjadi semakin tidak berkualitas. Jadi bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini di masa pandemi ini yang aktivitas di luar rumah kita kurangi tetapi tetap berkualitas? Pertama, tips dari Ustadz ya, atur kegiatan. Ya, atur kegiatan. Jangan sampai menjadi orang yang terjebak dalam satu kegiatan yang sama terus-menerus. Yang membuat kita bosan itu. Kita terjebak pada satu kegiatan yang sama berulang-ulang. Ya. Maka orang yang bosan itu hidupnya, orang yang kalau hidupnya itu aktivitasnya sama, kegiatannya sama, terus seperti itu, berulang-ulang. Jadi supaya hidup kita tidak bosan, pribadi kita lebih berkualitas, manage ya kegiatan kita, atur kegiatan kita, atur waktu kita di rumah. Kalau bisa buat jadwal, buat schedule ya. Maka untuk itu saran Ustadz, dalam schedule yang kita buat itu, dalam rancangan desain kegiatan yang kita buat itu, harus ada program-program yang kita wajibkan untuk diri kita, yang program itu positif. Apa contohnya? Misal belajar. Dibuat program itu belajar. Misalnya dari siap Isya sampai pukul 9. Belajar dari siap Isya sampai pukul 9. Kalau sudah dibuat programnya, dibuat jadwalnya, ikuti itu terus. Ya. Kalau sudah diprogramkan, diikuti program itu. Jangan sampai macet. Ya. Baik, itu dulu, nanti kita sambung lagi videonya.